Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ta'alib bi lisani wa farij bi kurbi wa nabri qalbi wa harim bi dhubi wal fahmi wa rizqni al-Qur'an wal ilma wal fahma ya rabbi al hajat akhirni bi an la ilaha illa anta fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Wasdulur-dulurku senusantara, khususnya para pecinta abang Nusantara dimanapun berada, juga teman-teman pembolang, juga teman-teman sehobi, juga teman subscriber, juga teman-teman laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bisa berjumpa lagi dengan tim Bambu Wengker. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, kali ini saya akan berkunjung yaitu tempat beliau, yaitu dalam kunjungan yang kedua kali. Tapi semoga dalam kunjungan kami dari tim Bambu Wengker ini nanti yaitu ke tempat beliau, yaitu salah satu sesepuh Ponorogo. Beliau juga termasuk di samping sesepuh Ponorogo, beliau juga termasuk abdi dalem Surakarta Hadiningrat. Beliau termasuk sesepuh juga yang arif bijaksana di dalam keseharian. Di samping itu juga sangat kuat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami dari tim Bambu Wengker mendapat suatu amanah dari beliau ketika mau berkunjung ke tempat beliau. Setidaknya kami dari tim Bambu Wengker mendapat amanah yaitu tentang apa yang telah dipajang oleh beliau, Mbah Guru, mulai dari jalan ini untuk sampai masuk ke dalam rumah nanti. Di situ ada suatu simbol-simbol atau pesan-kesan tersendiri, dan tentunya di dalam suatu simbol-simbol tersebut itu bukanlah simbol sembarangan simbol, karena memang itu adalah satu pesan-kesan agar di dalam kehidupan ini bisa menjadi salah satu jiwa-jiwa atau bisa menjadi jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Tentulah di situ tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu sedulur, ikuti perjalanan kami yaitu dalam kunjungan sekaligus menguak sejarah secara filosofi, bahkan lewat istilahnya itu lewat beberapa istilahnya itu beberapa benda-benda yang ditaruh di pinggir jalan ini, yaitu seperti ada batu. Nah, di sini terlebih dahulu saya mengawali dari bambu, sedulur, karena bambu ini adalah memang ngadi deling. Oleh karena itu saya tidak meninggalkan dari sepotong bambu, karena memang ini adalah bagian dari kajian kami, yaitu ngaji deling ngandelke pangeling. Oleh karena itu di dalam pendalaman nanti atau suatu pedara nanti di dalam perjalanan nanti masuk apa yang menjadi simbol-simbol dari beliau, insya Allah akan saya kupas semampu saya. Saya niat karena Allah, semoga apa yang menjadi bagian dari amanah saya mendapat hidayah dari Allah SWT. Oke sedulur, oke langsung kita usuri langsung. Kita berjalan menuju. Di sini ada bambu, ini bambu apus. Nah, ini saya tidak mengkaji bambu apusnya, tapi saya mengkaji delingnya, karena ini adalah salah satu ngandelke pangeling. Iling pada Allah SWT. Nah ini dulur, pertama kali masuk pintu, nah ini masih pintu jalannya lur, ini lur.
Beliau menata batu di atas apa itu tiang pagar istilahnya. Nah, ini adalah sebagai pertama, ini adalah tiang tangga pagar. Pagar ini adalah menggambarkan bahwa di dalam kehidupan manusia itu setidaknya harus memiliki pagar diri. Nah, pagar diri itu adalah terletak pada jiwa kita, supaya jiwa kita itu bisa terkendali dalam menyikapi segala sesuatu. Karena pagar itu, baik buruknya pagar itu terletak pada jiwa kita. Oleh karena itu kita sebagai hamba, nah ini loh, ini batu ini melambangkan, ini adalah sebagai jiwa kita. Kalau jiwa kita itu keras seperti batu, tentulah di situ tidak akan tertata akan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan jiwa kita. Oleh karena itu kita harus bisa melunakkan hati kita itu, jangan seperti batu. Ini yang pertama lur, ini lur. Oke, masuk. Nah ini, dan ini teralis ini lur. Teralis ini gilap seperti ini loh. Inilah kehidupan dari jiwa kita loh. Kalau jiwa kita itu sering diasah secara rohaniah, selalu mencari jati diri, belajar introspeksi diri, terus mencari introspeksi diri, tentulah di situ akan terkikis kerak-kerak yang kotor loh. Nah ini kerak-kerak yang kotor ini pada akhirnya pun akan terkelupas dan akhirnya menjadi baik loh. Hati kita menjadi lebih tenang, lebih jernih, menjadi lebih bagus lagi dalam jiwa kita. Oke, lanjut. Nah ini ditata-tata ini loh. Batu itu adalah seperti depan tadi. Ini semua dikasih perlambang karena memang ini bukan sekedar pajangan, suatu pesan-pesan oleh beliau supaya di dalam kehidupan itu setidaknya harus berhati-hati. Nah ini sudah lain lagi lur. Nah inilah. Nah, ini batu kenapa kok ditata sedemikian rupa lur. Di situ tidak ada batunya. Nah itu tidak ada batunya, tapi itu cuma di atasnya. Nah terus ini masuk ke dalam lagi. Ini kenapa batu ini ditata sedemikian rupa. Ini pada hakikatnya lur, kalau menurut saya itu, pada hakikatnya batu ini ditata di samping hati kita itu jangan menjadi hati yang keras. Setidaknya di situ batu ini ditata sedemikian rupa. Ini dalam artian ini manusia itu kalau berbicara setidaknya harus punya waton. Maksudnya itu punya watonan, punya pegangan ini maksudnya lur. Pegangan sebaik mungkin supaya apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita itu supaya tertata. Kita bicara pun harus punya suatu kendali, bukan cuma sekedar berbicara, tapi setidaknya kita harus selalu menjaga sikap secara dohir maupun secara batin kita, lewat ucapan kita, rasa kita tertata sedemikian rupa supaya apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi suatu ucapan yang baik. Itulah kunci dari kehidupan, karena andai kata kita berbicara itu tidak bisa mengontrol pada ucapan kita, tentulah di situ akan menjadikan celaka pada diri kita. Karena selamat dan tidaknya itu terletak pada ucapan kita. Nah, ini contoh seperti ini lur. Jadi istilahnya itu manusia itu kalau berbicara itu setidaknya harus nggawe waton. Watu itu watonan. Jadi waton. Nah, ini hakikatnya di situ. Kalau watak itu sudah lain lagi lur. Nah, jadi ini filosofinya adalah waton. Waton ini berarti punya prinsip dalam suatu ucapan. Nah, ini filosofi dari bambunya. Nah, dari batu lur. Maaf lur, terlalu sering bahas bambu, akhirnya ini sampai saya katakan bambu lur. Maaf sedulur. Aduh. Nah, ini seperti tadi lur. Di sini ditata batu sedemikian rupa, ditata ini istilahnya itu di dalam suatu ucapan terus selalu dijaga secara baik supaya apa yang kita sampaikan itu bisa terkontrol di dalam jiwa kita, karena dari awal itu sudah menjadi bagian dari apa itu istilahnya itu pesan dulu. Nah ini kilap ini menggambarkan bahwa jiwa itu selalu berpancarkan dengan nur-nur. Nah ini lagi terus di sini juga ada
batu. Nah, ini tetap mengingatkan. Oleh karena itu, kalau sudah tertata, terus ingat lagi lah pada jiwa bahwa kita sebagai manusia setidaknya jangan keras seperti batu lah. Setidaknya kita harus bisa meluluhkan jiwa kita supaya di dalam kehidupan itu bisa tertata dengan rapi, bisa saling kasih mengasihi, saling memahami satu sama lain. Inilah gambaran dari batu, lur. Hati kita jangan keras seperti batu. Kepala kita pun jangan keras seperti batu. Karena kalau hati kita keras, dan itu akan menjauhkan dari kurnia rahmat Allah, lur, dan akan merugikan pada diri kita sendiri. Oke, terus lanjut. Nah, ini juga ini pun juga gambaran, lur. Itu. Jadi hati semakin keras, kepala semakin keras, itu pada akhirnya merugikan diri kita. Tapi tetap kepada jati diri, lur. Jadi setidaknya ini adalah sebagai watu, yaitu punya waton. Ojo angger ngomong ning kudu duwe waton, maksudnya gitu, lur. Punya dasar yang dan kokoh. Kanan kiri diberi batu semua, lur. Inilah pesan kesan yang oleh alam, tapi oleh beliau, karena beliau adalah di samping tokoh spiritualis di Ponorogo ini, beliau Mbah Guru. Ternyata apa yang dia taruh di semua tempat ini, mulai dari sana tadi sampai masuk pintu gerbangnya ini, ternyata tidak main-main, lur. Saya sangat terenyuh sekali dalam hati saya. Ini semua saya tujukan pada diri saya sendiri, lur. Saya mewakili buat sedulur-sedulur. Inilah kehidupan. Nah, ini jalannya dari atas. Nah, ini turun, lur. Mungkin di sini ini kalau hujan ini sangat licin, lur. Inilah kehidupan. Kita turun, maksudnya turunkan pikiran kita, perasaan kita, hati kita, terus merendahkan jiwa kita. Jangan sampai terpeleset. Karena kalau kita turun, terlalu turun, itu pun kurang baik. Tapi setidaknya kita harus selalu berhati-hati dalam menuruni segala sesuatu. Nah, kita harus turun hati-hati. Kalau cepat-cepat ini bisa terpeleset, tentulah di situ akan mencelakakan diri kita. Kita harus berhati-hati. Nah, ini sini, lur. Nah, ini sudah tumbuh apa lumut-lumut ini, lur. Nah, lumut ini juga ada filosofinya, lur. Maksudnya ini lumut itu sebagai manusia itu tidak boleh apa itu istilahnya itu malas. Jangan lumuh lah istilahnya gitu loh. Kita tidak boleh malas. Harus penuh dengan semangat dalam mencari jati diri supaya menjadi jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Nah, ini lumutnya, lur. Nah, terus ini, lur. Ini saya masuk di sini sudah di stop ini, lur. Di situ ada tulisan awas, lur. Nah, ini, lur. Ini suatu awas. Stop, awas. Berarti saya disuruh berhenti nih, lur. Secara hati, suruh berhenti. Disuruh berhenti sejenak. Ini, saya disuruh berhenti sejenak untuk berpikir. Karena ini saya sudah mulai masuk pintu gerbang, lur. Nah, awas. Ini berarti di sini ada peringatan, harus hati-hati, lur. Nah, oke, lanjut, Kang. Nah, hati-hati. Lah, ini, lur. Beliau menanam apa ini? Bunga ini, Kang, ya. Termasuk bunga ini, Kang, ya. Apa rumput sulur ini? Nah, ini sulur ini, lur. Nah, ini. Pada hakikatnya di dalam kehidupan manusia itu setidaknya harus selalu berhati-hati dalam melangkah. Karena kalau tidak hati-hati dalam melangkah, tentulah di situ akan celaka pada dirinya sendiri. Beliau ini dibiarkan, bahkan ini penuh ini, lur. Dibiarkan memang. Inilah sebagai gambaran hidup kita. Setidaknya kita sebagai hamba, entah itu laki-laki ataupun perempuan, kita semua sama. Kita hidup di dunia ini diciptakan Allah dengan tujuan yang sama, yaitu minta selamat dunia sampai akhirat. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini setidaknya kita harus selalu berhati-hati, mawas diri, karena sudah dibekali dari atas tadi. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dalam melangkah. Inilah gambaran. Kalau kita nggak hati-hati, tentulah kita akan terkena apa itu istilahnya itu benturan-benturan.
dalam kehidupan. Ini harus hati-hati. Nah, ini kepala kalau nggak menunduk itu pun terkena ini lur. Nah, inilah gambaran bahwa di dalam kehidupan manusia itu harus selalu berhati-hati dalam melangkah, setiap satu langkah. Oleh karena itu di sana tadi kita selalu diingatkan supaya hati kita tetap tenang, jernih, memiliki jiwa-jiwa yang tenang, sehingga apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari terus mendapat hidayah dari Allah untuk menuju jalan suatu kebaikan, untuk jalan keselamatan. Nah, inilah gambaran sangat luar biasa oleh beliau Mbah Guru menanam sedemikian rupa. Sangat luar biasa lur. Saya sangat kagum istilahnya itu. Ini adalah fenomena alam lur. Ini nyata. Bukan rekayasa ini lur. Inilah. Bagi sedulur-sedulur yang kurang paham, semoga bisa memahami apa arti sebuah kehidupan yang beliau tanamkan di dalam suatu perwujudan, yaitu ngaji rasa ini lur. Karena ini adalah bagian ngaji rasa. Kalau kita tidak ngaji rasa, tentulah kita tidak bisa menjabarkan segala sesuatu lur. Nah, oke, ini dari pintu kita harus selalu berhati-hati dalam melangkah, dalam menyusuri kehidupan kita sehari-hari. Masuk lur. Nah, ini saya mulai masuk ke dalam pintu gerbang ini lur. Nah, ini rumahnya ini lur. Nah, ini adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbang ini dilapisi dengan pagar besi lur. Tapi di sini ini ada tarian, ini bersih. Kalau kita niat untuk berkunjung kepada seseorang, itu diiringi dengan jiwa yang ikhlas, hati yang jernih, jiwa yang tenang, pikiran yang dingin. Kita selalu berserah diri bahwa segala sesuatu itu untuk menjalin tali persatuan dan kesatuan dalam menyambungkan rasa kita pada orang tua. Inilah gambarannya lur. Kita cuma membawa ini aja, putih hati kita aja. Kita tidak usah membawa apa-apa. Jangan membawa suatu kepandaian, jangan membawa suatu ilmu-ilmu yang sehebat apapun. Tidak ada di dunia ini. Yang kita bawa adalah jiwa kita, hati kita yang jernih aja. Cukup itu saja. Dan semua itu niat karena Allah. Oleh karena itu sebelum masuk kita ucapkan salam. Kalau bahasa Jawanya ya kula nuwun lah, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya buka lur. Nah. Oke, masuk. Nah, setelah saya masuk lur, biasanya pintu itu lur, itu kan kalau masuk, nah, itu kan biasanya pintu itu kalau masuk itu mungkin ya agak berapa meter itu sudah ada jaraknya lur. Nah, ini saya tutup lagi ya, dulu. Nah, tapi saya begitu masuk sini langsung ditempatkan di salah satu gerdu lur ini lur. Istilahnya itu cakruk, gerdu aja ini. Nah, gerdu ini adalah sebagai sarana tempat untuk berteduh lur. Istilahnya itu istirahat dulu lur. Nah, ini saya tak duduk aja. Istirahat dulu lah. Nah, ini lur. Saya masuk langsung ke tempat berteduh. Ini adalah pintu gerbang. Dan di pintu gerbang inilah setidaknya kita harus meredam jiwa kita dulu. Kita untuk melakukan segala sesuatu itu jangan terburu-buru dalam melampiaskan segala sesuatu. Oleh karena itu beliau ini membangun pintu gerbangnya ini, terus langsung tutup pintu ini tadi. Inilah pada hakikatnya. Setiap dalam suatu perjalanan kehidupan manusia itu, kalau ingin melakukan segala sesuatu untuk melangkah lebih jauh lagi, jangan terburu-buru. Setidaknya harus meredakan jiwa kita, meredakan pikiran kita, batin kita, supaya lebih tenang. Karena di dalam kehidupan ini, kalau terus melambung dalam suatu pemikiran, tentulah di situ tidak ada rasa ketenangan. Oleh karena itu, setidaknya di dalam kehidupan harus bisa meredakan jiwa kita dulu. Nah, ini tempat berteduh. Inilah hakikat dari pintu gerbang ini lur. Nah, terus di sini Mbah Guru lur. Nah, ini lur. Beliau ini sangat luar biasa lur. Nah, ini di dalam pintu gerbang ini, di sini adalah ini termasuk relief ini lur. Ini relief ini lur. Memang ini sudah menjadi tugas saya lur. Nah, di dalam pintu relief ini lur. Nah, aduh, tak naik dulu.
Nah, ini lur. Ya, ini mungkin nggak ada yang membersihkan lur. Tapi kalau dibahas ini yang inti aja lur. Relief ini bukan cuma sekedar relief lur. Ketika kita duduk itu disuruh merenung sejenak itu untuk menggambarkan atau istilahnya itu punya angan-angan lur. Karena di dalam kehidupan itu sehebat apapun manusia dan serendah apapun manusia itu kalau sudah menundukkan di dalam jiwanya, tentulah di situ akan terjadi inspirasi dan akhirnya kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini memang tidak lepas dari segala sesuatu perjuangan dalam kehidupan. Ini salah satunya lur. Ini adalah simbol dari Ponorogo. Ponorogo ini pono itu awas, rogo itu awak lur maksudnya lur. Jadi pono, awas, rogo, awak berarti semua itu kembali kepada diri kita lur. Inilah kehidupan lur. Nah, oleh karena itu di sini di Ponorogo ini punya simbol lah ini. Ini Prabu Klono Sewandono lur. Nah, Prabu Klono Sewandono ini untuk meraih suatu keberhasilan pun harus berjuang mati-matian ini lur. Bahkan yang dilawan itu ini untuk mendapatkan suatu istilahnya itu Dewi Songgolangit lur. Nah, Dewi Songgolangit itu maksudnya ingin mencapai suatu kederajatan di sisi Allah. Itu gambarannya gitu lur. Jadi bukan urusan duniawi. Kalau duniawi nanti juga ada lur. Inilah perjuangan Prabu Klono Sewandono. Ketika waktu ingin mendapatkan Dewi Songgolangit, dia harus berjuang melawan musuh-musuhnya. Inilah perjuangan hidup. Nah, maksudnya melawan musuh-musuhnya itu melawan hawa nafsunya sendiri, termasuk dari sifat kemanusiaan juga sifat hewan. Inilah seperti singa. Nah, ini adalah gambaran dari kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan manusia itu setidaknya harus berusaha terus melawan hawa nafsu kita supaya menjadi hawa nafsu yang tidak terumbar tentulah. Tapi setelah dengan proses perjuangan ini lur. Nah, inilah suatu gambaran lur. Ini perang Brontoyudo ini lur. Nah, ini perang ini lur. Warok ini lur. Podo warok ini lur. Nah, ini nggak tahu ini warok apa ini nggak tahu ini pokoknya warok gitu aja lur. Soalnya warok itu banyak lur. Nah, warok itu adalah jiwa, nafsu lur. Itulah nafsu kita harus bisa menguasai lur. Di antara salah satu, terutama yaitu nafsu mutmainah. Seperti yang sudah saya sampaikan lur, bahwa nafsu itu harus punya pimpinan satu, yaitu nafsu mutmainah. Karena kalau kita tidak punya satu pimpinan, tentulah di situ akan rusak pada akhirnya. Dan di situ akan terombang-ambing dalam kehidupan karena memang empat nafsu tersebut yaitu semua ingin menguasai, tapi harus satu yang bisa menguasai yaitu nafsu mutmainah. Kalau sudah menguasai nafsu mutmainahnya lur, tentulah di situ akan memiliki suatu kemerdekaan lur dalam jiwanya, yaitu memiliki suatu ketenangan. Di situ akan timbul kebahagiaan lur. Nah inilah. Nah ini lur. Kalau sudah bisa menguasai nafsunya, di situ akan inilah suatu kemerdekaan, istilahnya suatu kemenangan lur. Apa yang dia capai itu sudah tercapai lur. Nah ini suatu gambaran bahwa segala sesuatu apa yang dia raih, tentulah di situ atas kurnia rahmat Allah, tentulah Allah akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan harapannya lur. Disitulah inilah suatu gambaran kehidupan, yaitu suatu kemenangan atas segala sesuatu yang telah dia lalui selama dalam perjuangan hidupnya. Oke lur, ini masih banyak lagi lur. Karena inilah gambarannya lur. Dunia selalu berputar lur. Inilah jiwa manusia. Terbolak-balik. Molak-malik atilan pikiran itu hanya Allah yang membolak-balikkan lur. Nah ini. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga wadah kita, yaitu hati kita. Lah ini lur. Wadah itu jangan sampai rusak lur. Kalau sudah rusak ini ditaruh di bawah ini lur. Berawek lur. Ya, oke. Nah, kalau sudah gini lur. Nah, ini yang sebelah timur ini lur. Nah. Ini lur. Duh, rada lumayan lur. Capek lur. Nah, beliau Mbah Guru ini sangat luar biasa lur ini lur. Memang ini sudah bagian dari PR saya ini. Nah, ini. Di sini ada reliefnya juga. Ini menggambarkan di situ ada harimau bertengkar. Ya. Di situ juga ada roda tadi. Itulah perputaran dalam kehidupan, lur. Di situ ada roda berputar. Terus di sini reliefnya itu ada harimau bertengkar, juga ada gajah. Di situ juga ada
pohon-pohon, terus ini ada kijang atau rusa ini lur, sepasang. Itu juga sepasang. Oh, singa sepasang itu lur, singa sepasang, gajah, terus rusa, terus itu burung meraknya itu ada sepasang lur. Terus di sini ada seorang putri. Nah, putri ini bukan bertapa ini lur sebenarnya lur. Ini bisa dikatakan perempuan juga bisa, laki juga bisa lur. Tapi di sini menggambarkan ini yang digambar itu adalah putri. Karena putri adalah suatu keindahan dalam kehidupan lur. Nah, beliau membuat relief ini lur. Itu bukan cuma sekedar membuat relief lur. Ini adalah relief adalah menggambarkan suatu keterangan jiwa lur. Ini. Jadi bukan cuma laki-laki atau perempuan. Ini menggambarkan ketenangan jiwanya dalam suatu kepasrahan. Bahwa segala sesuatu apa yang dia lakukan di dunia ini sampai besok di akhirat itu selalu berserah diri lur. Istilahnya itu selalu berserah diri hidup di dunia ini. Entah itu secara zahir maupun secara batin. Andaikan dia hidup di dunia itu, ini hidupnya di tengah hutan. Di tengah hutan ini adalah menggambarkan suatu keheningan. Dia berserah diri pada Allah. Nah, dia mati pun karena Allah, hidup pun karena Allah. Karena di dalam hutan ini adalah suatu gambaran. Hutan ini adalah suatu gambaran sebagai lambang dari suatu daerah, istilahnya gitu, suatu alam. Nah, bahwa di dunia ini memang banyak sekali rintangan-rintangan. Kalau dia berserah diri, apakah dia mati diinjak gajah, itu ya urusannya Allah. Dia mati diterkam harimau, itu pun pasrah sama Allah. Di situ pokoknya intinya ini sifat kepasrahan. Dari sisi entah itu orang laki-laki atau perempuan, semua itu sama. Kalau kita sudah bisa berserah diri pada Allah, tentulah di situ akan menjadi suatu kenikmatan dalam jiwanya. Oleh karena itu di situ ada Allah. Nah, itu lur. Di atasnya itu ada lafaz Allah ini lur. Nah, ini lur. Nah, ini. Nah, ini lur. Saya baru tahu lur tadi lur. Oh, berarti ini gambaran. Inilah lur, lafaz Allah. Istilahnya itu segala sesuatu kehidupan itu kita kembalikan pada Allah. Fafiru ilallah. Segala sesuatu larilah pada Allah. Inilah. Di situ akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam jiwanya. Inilah tanda kepasrahan. Bahwa hidup mati milik Allah, selamat celaka itu pun semua milik Allah. Inilah gambaran dari kehidupan kita sehari-hari. Oke lur, kita turun lur. Apalagi ini lur. Nah, terus di sini ini ada lampu lur. Nah, inilah lur. Ini tempat ini lampu ini ada 4 lur. Ada 5 lur tengah lur. Nah, ini. Intinya ini lur. Sedulur papat 5 pancer lur. Ini kalau dihidupkan semua ya murup semua lur. Nah, ini. Tapi yang tengah ini paling bagus lur ini lur. Nah, inilah. Inilah sebagai gambaran bahwa di dalam kehidupan itu setidaknya harus selalu berhati-hati dalam melakukan suatu kehidupan. Ini adalah gambaran dari sedulur papat 5 pancer. Cerminan ini lur. Oleh karena itu harus satu di tengah-tengah ini, yaitu sebagai gambaran. Inilah gambaran dari wujudnya kita diiringi dengan penuh. Ini yang paling putih besar ini gambaran dari gambaran kita, yaitu itu tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu sedulur mutmainah lur. Oke, lanjut Kang. Karena setiap kita melangkah itu kita harus selalu hati-hati lur. Lah ini lur. Saya selalu terus dihati-hati karena ini pesan lur. Ini lur. Ini godo iki lur. Lek ora hati-hati lur, iki pakanane wong urip lur. Digebok iki klenger lur, yang jelas lur. Nah, ini. Dia membawa HP lur. Nah, juga pecinya ini aneh lur. Ini peci suatu anu ini. Apa itu? Kedudukan lur. Nah, bukan aparat Kang. Ini suatu kedudukan. Nah, ini. Kita sebagai hamba jangan terlalu istilahnya itu membanggakan dengan segala sesuatu apa yang dia gelarkan. Inilah itu gambaran dari pecinya lur. Istilahnya pangkat derajat itu semua jangan dibangga-banggakan, karena memang derajat pangkat itu semua kita kembalikan pada Allah. Inilah di atas. Makanya peci ini tempatnya di atas. Derajat pangkat itu semua hanya milik Allah, dan Allah yang menentukan segala sesuatunya. Oleh karena itu di sini harus berhati-hati.
Kalau sampai lupa dengan ini, tentulah di situ ini lur, gembel ini lur. Dia akan terpukul sendiri atau tersakiti oleh senjatanya sendiri. Oleh karena itu, di sini harus bawa HP. Ini adalah sebagai sarana untuk istilahnya itu kita berintrospeksi diri pada diri sendiri dalam perenungan, istilahnya itu kontak sama Allah lah. Nah, itu kalau dimasukkan ke dalam, kita selalu berzikir, hati kita salurkan, jiwa kita salurkan, rasa kita salurkan, pikiran, semua apa di dalam kehidupan itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diiringi dengan zaman sekarang lur, lah ini juga bisa merusak lur ini lur. Nah, jadi tidak ada kaitan, tapi juga ada kaitan, tapi saya masuk ke dalaman lur. Nah, ini gambaran lur, gambaran kehidupan. Oke, lanjut yang kanan kiri juga ada lur. Ini saya sudah masuk ke dalam pintu lur. Nah, ini saya langsung disambut oleh beberapa koleksi. Nah, terus ini saya cenderung pada ini lur, karena ini nggak nyambung ini lur. Nah, ini nggak nyambung ini lur, karena itu sudah tadi bagian masuk ke dalam perjuangan tadi lur. Kita jangan gegabah dalam kehidupan, tapi kita masuk ke sini lur. Nah, inilah kehidupan lur. Kenapa di sini ada patung ini tua lur ini? Ini patungnya sudah tua sekali, dan di sini ada tempat wadah ini lur. Ini istilahnya itu deres ini lur. Deres, tempat kalau zaman dahulu ini adalah tempat untuk bikin gula aren lur. Gula aren berarti manis. Bahwa di dalam kehidupan manusia lah ini tempat pusakanya ini lur. Ini Kang. Nah, inilah di dalam kehidupan. Mulai dari yang mulai muda sampai tua, dia terus bekerja keras lur. Dia ingin selalu mendapatkan yang terbaik, yaitu ini adalah sebagai gambaran bahwa ini adalah tempat gula aren ini lur. Nah, inilah di dalam kehidupan. Mulai dari muda sampai tua dia selalu menanamkan suatu kebaikan supaya apa yang dia amalkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia bekerja, istilahnya gini lur. Makanya sampai tua pun dia tetap semangat. Inilah kehidupan. Jadi istilahnya itu carilah, bekerjalah, nyambut gawe sing mempeng koyok-koyok umure 100 tahun. Tapi ibadah sing mempeng-mempeng sesuk oleh arep mati lur. Nah, ini pesane koyok ngono iki Mang lur. Oleh karena itu di sini menggambarkan lur. Terus bekerja dan berjuang sekeras mungkin sampai tua pun ini berjuang secara lahir juga untuk berjuang di akhirat lur. Karena ini adalah satu gambaran. Oke. Tapi setelah ini lur. Nah, jadi kalau saya amati dari sini itu pasti beloknya ke sini lur. Nah, inilah lur. Nah, di sini ada gambaran lur. Ini adalah masjid. Nah, atau musola lur. Nah, inilah suatu gambaran tadi lur. Jadi istilahnya itu kita sebagai hamba itu ada falsafah nyambut gawe sing mempeng kaya-kaya umurmu 100 tahun utawa 1000 tahun. Ning yo ibadah sing mempeng kaya-kaya sesuk arep mati lur. Jadi tetap kita harus kembali kepada Allah sehingga kita tidak lupa untuk selalu beribadah, yaitu tetap meminta ridho sama Allah atas segala sesuatu apa yang dilakukan selama hidup di dunia ini sampai besok di akhirat. Oleh karena itu di sini ada pukul ini lur. Lah ini kentongan ini lur. Inilah pintu kehidupan supaya hati kita tetap terketuk. Ini sebagai gambaran panggilan hati, panggilan jiwa, supaya jiwa kita tidak putus sampai di situ, sehingga semua itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu karena ini sangat banyak sekali koleksi-koleksi beliau yang memiliki arti filosofi yang tinggi. Tentulah di situ menjadikan suatu pesan kesan sehingga
untuk menjadi anak cucu kita, bisa menjadi anak cucu generasi yang akan datang, bisa menjadi generasi yang berbudi luhur. Tentulah di situ. Inilah kesan dari orang tua. Memang orang tua, apalagi zaman sekarang lur. Zaman sekarang ini kalau kita kadang kita sebagai anak muda dibilangi sama orang tua katanya wah kuno. Nah inilah lur kesalahan pada kita. Karena orang tua zaman sekarang lur jarang yang berbicara lur. Tapi orang tua zaman sekarang itu memberikan suatu sanepan lur. Tinggal kita aja pandai-pandai. Kalau kita pandai-pandai meresapi dalam segala sesuatu, tentulah di situ akan menjadi hikmah, menjadi potensi, menjadi jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Satu lagi saya ingatkan buat dulur-dulur, inilah gambaran dalam kehidupan. Oleh karena itu kita terus menggali dan menggali apa arti sebuah kehidupan. Ketika kita berkunjung kepada orang tua, jangan dianggap aduh koleksinya banyak, bukan cuma itu loh. Tapi di situ kita harus bisa merasakan secara pikiran juga hati kita, sehingga apa yang dipajang oleh beliau orang tua kita itu adalah menjadi bagian simbol, menjadi pesan-kesan yang sangat istimewa buat kita semua. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir, apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sedulur, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.